Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, gairah menurun, dan performa pria tidak lagi seperti dulu? Jika iya, masalahnya mungkin bukan di usia, bukan di teknik, tapi di apa yang Anda konsumsi setiap hari. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena di bagian akhir, saya akan jelaskan hal sederhana yang sering diabaikan pria. Halo sahabat sehat Zona Vitalita, saya Dr. Vita. Ketidakseimbangan hormon testosteron pada pria bukan sekadar urusan performa di ranjang. Ini adalah masalah vitalitas tubuh secara menyeluruh yang mempengaruhi energi, stamina, kekuatan otot, hingga kestabilan emosi. Tanpa disadari, beberapa jenis makanan dapat mengganggu sistem hormon, memicu peradangan kronis, dan memperlambat produksi testosteron alami. Jika informasi ini terasa relevan, silahkan tekan like agar lebih banyak pria mendapatkan edukasi yang benar. Dampaknya tidak berhenti pada urusan ranjang. Penurunan testosteron yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan gangguan kognitif. Jadi, penting bagi Anda untuk memahami apa yang masuk ke dalam tubuh. Jangan lupa subscribe dan tuliskan di kolom komentar keluhan apa yang paling sering Anda rasakan agar bisa saya bahas di video berikutnya. Ketika kadar testosteron Anda menurun, tubuh akan mulai mengirimkan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Salah satu yang paling jelas adalah kelelahan kronis. Ini bukan sekadar rasa lelah biasa setelah seharian bekerja, melainkan perasaan letih yang terus-menerus bahkan setelah istirahat cukup, membuat Anda sulit berkonsentrasi, lesu, dan kurang bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, Anda mungkin akan merasakan penurunan signifikan pada libido atau gairah seksual, disertai dengan masalah disfungsi ereksi, di mana kemampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi menjadi terganggu. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi keintiman dan kualitas hubungan Anda. Secara fisik, Anda akan melihat massa otot cenderung berkurang dan kekuatan menurun, bahkan tanpa perubahan signifikan dalam rutinitas olahraga Anda. Testosteron memegang peran krusial dalam menjaga sintesis protein otot dan kepadatan tulang. Penurunannya dapat memicu kondisi seperti osteopenia, di mana tulang menjadi lebih rapuh. Dan yang tak kalah penting, perubahan suasana hati seperti mudah tersinggung, iritabilitas yang meningkat, hingga gejala depresi seperti rasa sedih berkepanjangan atau kehilangan minat pada hal yang dulu disukai juga bisa menjadi pertanda. Ini karena testosteron juga mempengaruhi fungsi neurotransmitter di otak yang berkaitan erat dengan regulasi mood. Semua gejala ini secara kolektif dapat mengikis kualitas hidup, performa kerja, dan kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Tentu, penurunan testosteron memang bukan hanya sekadar tanda penuaan alami yang tak terhindarkan. Banyak faktor gaya hidup modern yang justru mempercepat proses ini. Misalnya, stres kronis yang Anda alami sehari-hari terus-menerus memicu produksi kortisol. Kortisol ini, yang sering disebut hormon stres, secara kompetitif dapat menghambat jalur produksi testosteron dalam tubuh Anda. Ditambah lagi, kurang tidur berkualitas, di mana tubuh gagal melalui siklus pemulihan yang penting, akan mengganggu ritme sirkadian dan pelepasan hormon secara optimal, termasuk testosteron yang mayoritas diproduksi saat tidur nyenyak. Gaya hidup sedenter atau kurang bergerak juga turut berperan. Kurangnya aktivitas fisik tidak hanya mengurangi stimulus alami untuk produksi testosteron, tetapi juga seringkali berujung pada penumpukan lemak tubuh, terutama lemak visceral. Lemak ini mengandung enzim aromatase yang mengubah testosteron menjadi estrogen, lebih jauh lagi menurunkan kadar hormon pria yang vital. Ini semua memang faktor penting dan sering kita dengar sebagai penyebab umum testosteron rendah. Namun, Dr. Vita ingin mengajak Anda melihat lebih dalam. Ada musuh tersembunyi yang setiap hari Anda cantap tanpa sadar, perlahan menghancurkan vitalitas Anda dari dalam, membuat semua upaya Anda seakan sia-sia. Musuh pertama yang sering kita anggap remeh adalah gula berlebihan, terutama fruktosa tinggi.
Saat Anda mengonsumsi terlalu banyak gula, tubuh Anda akan mengalami resistensi insulin. Resistensi ini memicu aktivitas berlebihan pada jalur HPA atau Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis. Aktivasi HPA ini secara tidak langsung dapat menekan produksi hormon GnRH dari hipotalamus yang seharusnya merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan LH dan FSH. Akibatnya, sel Leydig di testis Anda yang bertanggung jawab menghasilkan testosteron jadi kurang terstimulasi dan produksinya menurun. Bayangkan, minuman bersoda manis, kue-kue favorit, atau makanan olahan yang kaya gula, perlahan tapi pasti merusak mesin hormon Anda dari dalam. Selanjutnya, musuh kedua yang tak kalah berbahaya adalah lemak trans dan minyak terhidrogenasi. Ini adalah jenis lemak buatan yang sering ditemukan dalam gorengan cepat saji, margarin, atau camilan kemasan. Lemak trans ini sangat berbahaya karena dapat merusak sel Leydig secara langsung. Sel ini vital karena disinilah testosteron diproduksi. Selain itu, lemak trans juga memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh. Peradangan kronis ini menciptakan lingkungan yang tidak optimal bagi produksi hormon dan dapat lebih jauh lagi menekan fungsi testis. Jadi, saat Anda menikmati keripik atau biskuit renyah itu, sebenarnya Anda sedang memasukkan bom waktu perusak hormon ke dalam sistem Anda. Beralih ke pengkhianat dari dapur nomor 3, kita punya produk kedelai. Mungkin Anda menganggap kedelai sebagai sumber protein nabati yang sehat, dan memang begitu. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, fitoestrogen. Senyawa seperti isoflavon pada kedelai memiliki struktur kimia yang sangat mirip dengan estrogen, hormon wanita. Ketika Anda mengonsumsinya secara berlebihan, fitoestrogen ini dapat meniru atau bahkan menghalangi kerja estrogen alami tubuh, sekaligus berpotensi mengganggu sinyal hormon testosteron pada pria. Ini bisa membuat tubuh Anda bingung, menekan produksi alami testosteron, dan pada akhirnya mengurangi vitalitas Anda secara keseluruhan. Dan terakhir, musuh nomor 4 yang sering kita lupakan adalah produk susu komersial. Susu yang dijual secara massal seringkali berasal dari sapi yang bunting atau diberi pakan dengan hormon tambahan. Akibatnya, susu ini bisa mengandung residu hormon seperti estrogen dan progesteron yang dapat masuk ke tubuh Anda. Selain itu, penggunaan antibiotik pada peternakan sapi juga meninggalkan residu yang ketika Anda konsumsi dapat merusak mikrobioma usus Anda. Mikrobioma yang tidak seimbang ini kemudian dapat mempengaruhi metabolisme hormon dan memperburuk kondisi peradangan di tubuh. Lingkungan internal yang tidak harmonis ini sangat tidak ideal untuk produksi testosteron yang optimal. Jadi, secangkir susu atau yogurt yang Anda pikir sehat bisa jadi secara halus sedang mengganggu orkestra hormon dalam tubuh Anda. Dan bom waktu tersembunyi kelima yang sering kali dianggap bagian dari gaya hidup normal adalah alkohol berlebihan dan daging olahan. Mari kita bahas alkohol terlebih dahulu. Ketika Anda mengonsumsi alkohol secara berlebihan, hati Anda adalah organ pertama yang menanggung beban berat. Hati yang terbebani akan kesulitan dalam metabolisme hormon secara efisien. Lebih jauh lagi, alkohol memiliki efek toksik langsung pada sel Leydig di testis Anda, yang merupakan pabrik utama produksi testosteron. Ini secara drastis menghambat kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi testosteron. Tak hanya itu, alkohol juga meningkatkan aktivitas enzim aromatase yang secara efektif mengubah testosteron Anda menjadi estrogen, memperparah ketidakseimbangan hormon. Kemudian beralih ke daging olahan. Produk seperti sosis, nugget, atau bakso kemasan seringkali mengandung nitrat, pengawet, dan berbagai residu hormon pertumbuhan yang digunakan dalam peternakan. Senyawa-senyawa ini dikenal sebagai endocrine disruptors. Mereka bekerja dengan meniru hormon alami tubuh, memblokir reseptor hormon, atau mengganggu sintesis dan metabolisme hormon. Akibatnya, sistem endokrin Anda menjadi kacau, menghambat produksi testosteron yang sehat, dan mengganggu keseimbangan hormonal yang krusial bagi vitalitas pria. Kebiasaan mengonsumsi ini secara rutin sebenarnya sedang menekan potensi maskulinitas Anda secara perlahan.
Setelah kita memahami apa saja yang berpotensi merusak orkestra hormon dalam tubuh Anda, kini saatnya kita bicara tentang strategi pertahanan diri. Kunci utamanya adalah kembali ke makanan utuh dan alami. Prioritaskan protein tanpa lemak, seperti ayam dan ikan, yang menyediakan asam amino esensial sebagai blok bangunan untuk sintesis hormon, termasuk testosteron. Jangan lupakan lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Kolesterol baik yang terkandung di dalamnya adalah prekursor vital bagi produksi semua hormon steroid, termasuk testosteron. Kemudian masukkan sayuran cruciferous seperti brokoli dan kembang kol dalam diet harian Anda. Sayuran ini kaya akan indol 3-karbinol dan sulforafen, senyawa yang secara efektif membantu hati Anda dalam mendetoksifikasi dan memetabolisme estrogen berlebih, mencegah konversi testosteron menjadi estrogen yang tidak diinginkan. Untuk mendukung produksi testosteron secara langsung, pastikan asupan zinc Anda cukup dari tiram atau biji labu. Zinc adalah kofaktor penting bagi enzim yang terlibat dalam biosintesis testosteron di sel Leydig. Jangan abaikan juga vitamin D, baik dari paparan sinar matahari maupun suplemen. Vitamin D bertindak seperti hormon steroid, esensial untuk fungsi reseptor androgen dan jalur produksi testosteron. Terakhir, konsumsi antioksidan dari buah beri untuk melindungi sel-sel penghasil hormon Anda dari kerusakan oksidatif. Dengan pilihan nutrisi ini, Anda sedang membangun kembali fondasi vitalitas dan keseimbangan hormon Anda. Namun, revolusi hormon Anda tidak berhenti hanya di piring makan. Pendekatan holistik adalah kuncinya. Pertama, olahraga teratur, khususnya latihan kekuatan, memiliki dampak signifikan. Angkat beban memicu peningkatan testosteron dan hormon pertumbuhan. Ini adalah sinyal kuat bagi sistem endokrin Anda untuk mengoptimalkan produksi hormon. Kedua, manajemen stres adalah fondasi. Stres kronis membanjiri tubuh dengan kortisol, hormon yang secara langsung menekan produksi testosteron melalui sumbu HPA. Latihan pernafasan, meditasi atau yoga dapat secara efektif menurunkan kortisol, menciptakan lingkungan hormonal yang lebih seimbang. Ketiga, jangan remehkan tidur yang cukup, 7 hingga 9 jam setiap malam. Sebagian besar testosteron diproduksi selama fase tidur nyenyak. Kurang tidur mengganggu ritme sirkadian dan secara drastis menurunkan kadar testosteron pagi Anda. Keempat, perhatikan lingkungan dengan menghindari plastik yang mengandung bisphenol A. BPA adalah endocrine disruptor yang meniru estrogen, mengganggu reseptor hormon, dan berpotensi menurunkan produksi testosteron alami Anda. Pilih wadah kaca atau stainless steel. Terakhir, menjaga berat badan ideal adalah krusial. Sel-sel lemak, terutama di area perut, mengandung enzim aromatase yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Semakin banyak lemak tubuh, semakin banyak konversi ini terjadi, yang secara tidak langsung menurunkan kadar testosteron bebas Anda. Dengan memahami dan menerapkan pilar-pilar gaya hidup ini, Anda tidak hanya memulihkan, tetapi merevolusi kesehatan hormonal Anda secara menyeluruh. Jadi, kamu telah melihat bagaimana pilihan makanan dan gaya hidup memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan hormonalmu. Ini bukan sekedar tentang performa di ranjang, tapi tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Energi, fokus, suasana hati, dan vitalitas. Mekanisme medisnya jelas. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan bagaimana kita merawatnya akan mempengaruhi sumbu hipotalamus pituitari gonad, produksi testosteron, sensitivitas reseptor, dan keseimbangan hormon lainnya yang krusial. Setiap kali kamu memilih makanan yang tepat, berolahraga, mengelola stres, atau tidur cukup, kamu sedang mengirim sinyal positif ke sistem endokrinmu, mendukung produksi hormon yang optimal, bukan malah merusaknya. Perubahan kecil hari ini bisa berarti perbedaan besar esok hari. Jangan tunda untuk mengambil kendali atas kesehatanmu. Mulailah dengan perubahan diet dan gaya hidup yang kita diskusikan. Namun, penting untuk ingat, informasi ini bersifat umum.
Untuk diagnosis dan rencana kesehatan yang personal, jangan ragu berkonsultasi dengan profesional medis atau dokter ahli endokrinologi. Masa depanmu ada di tanganmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk konten kesehatan lainnya, bagikan ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar di bawah tentang perubahan apa yang akan kamu mulai. Saya Dr. Vita. Jaga kesehatan mentalmu ya.